Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berita jemaat Minggu 21 Juni tahun 2020 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga atau syukuran, dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau ibadah kematian. Tata ibadah hari Minggu versi keluarga yang akan kita ikuti ini nanti sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan jam kedua pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp Group setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Berita tambahan. Memperhatikan perkembangan dan berbagai informasi bahwa akan diberlakukannya kondisi new normal COVID-19, berkenaan dengan masalah tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kondisi ibadah new normal di gedung gereja untuk sementara masih belum bisa dilaksanakan karena BPH Majelis Jemaat GKE Maranatha masih mempersiapkan segala keperluan seperti infrastruktur, standar protokol kesehatan, pencegahan wabah COVID-19 di lingkungan gereja. Jika segala sesuatunya sudah dipandang siap, maka akan segera diinformasikan kepada seluruh warga jemaat. 2. BPH Majelis Jemaat GKE Maranatha sudah membentuk panitia tim pelaksana New Normal COVID-19. Panitia ini nantinya diharapkan segera bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan atau Majelis Sinode GKE. Diinformasikan bahwa ibadah pada hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 akan dilayani dengan perjamuan kudus, yaitu dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE. Dan ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 3 dan pendeta pelayanan oleh Ibu Pendeta Letina. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 21 Juni 2020 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memasuki ibadah. Untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Jemaat berdiri.
ajak teman, bernyanyilah terus. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini dengan kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu mengaku dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh layak datang kepada-Mu. Terima kasih atas pengampunan dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna hutanannya.
Bila Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, yang menyatakan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih, kekuatan, semangat, dan berkat Tuhan yang diberikan bagi kami semua dimanapun kami berada pada saat ini. Kami bersyukur atas persekutuan di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22 ayat pertama hingga yang ke-14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan," sebab
itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman, jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Sebelum pelayanan firman Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, nas untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42, dengan perikop
Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan menggumuli firman Tuhan ini, kita sejenak berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, sampai pada kesempatan ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu atas segenap pemeliharaan kasih berkat yang sudah Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu karena hidup yang Kau anugerahkan sampai saat ini mengizinkan kami kembali boleh bersama-sama dalam persekutuan. Walaupun hanya melewati media elektronik, kami bersama akan dikuatkan dengan belajar firman Tuhan. Urapan Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami sekalian, sehingga firman yang akan kami terima benar-benar mampu kami pahami, kami mengerti dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Dan firman ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42 berbunyi demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikian nas untuk pelayanan kita. Salam. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, hari ini kita bersama-sama kembali boleh dipertemukan, walaupun hanya melewati layar televisi, media elektronik, YouTube dan seterusnya, tapi saya percaya perjumpaan kembali seperti ini bisa mengobati sedikit rasa kerinduan kita bersama dalam kebersamaan kita sebagai jemaat Tuhan. Nas kita hari ini berbicara tentang salah satu bagian dari perikop yang sama. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Dalam ayat 40, bagaimana pernyataan Yesus, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan seterusnya. Berbicara tentang menerima atau menyambut seseorang. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki sebuah nama yang sangat terkenal di seluruh dunia, bahwa orang Indonesia itu ramah tamah. Apalagi kita sebagai orang Dayak, sangat-sangat berkarakter orang yang ramah tamah. Karena itu ketika ada tamu, keluarga atau tidak, yang datang bertandang ke rumah kita, kita akan dengan sangat baik memperlakukan mereka, menyambut mereka, mempersilahkan mereka masuk. Bahkan kita menyediakan minuman dan seterusnya sebagai sebuah gaya karakter yang memang berakar dalam hidup kita, memiliki sikap ramah tamah. Jemaatku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Nah, bangsa Israel masa lampau, Yahudi Israel khususnya pada zaman Yesus, juga memiliki sikap yang seperti ini. Memperlakukan tamu undangan atau orang yang datang ke rumah mereka dengan sangat baik. Nah, karena itu dalam nas kita pada kesempatan ini, Yesus sesungguhnya mau menegaskan sebuah spirit bagi murid-muridnya yang akan diutusnya sebagai partner rekan sepelayanan
untuk memberitakan Injil kabar baik kerajaan Allah. Seperti apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Juni 2020. Bagaimana pelayanan amanat agung dan bagaimana peneguhan dari kuasa Allah yang diperlengkapi bagi murid-murid, bahwa mereka untuk tidak takut gentar pesimis dalam rangka melaksanakan missio Dei, misi Allah di tengah pelayanan mereka. Dalam nas ini dikatakan bahwa sebuah dampak yang luar biasa bagi murid-murid ketika mereka menyampaikan, memberitakan Injil, kabar baik itu. Yang pertama-tama ialah bagaimana orang yang menerima menyambut mereka. Yang kedua juga menerima dan menyambut apa yang mereka suarakan, sampaikan. Injil yang menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Jemaat Tuhan, karena itu yang pertama dikatakan menyambut kamu, maka ia juga menyambut aku. Kemudian orang yang menyambut Yesus melalui pelayanan, melalui yang disampaikan oleh utusan atau hamba-hamba Tuhan, maka mereka juga adalah menerima Allah sebagai yang mengutus itu sendiri. Jemaatku yang dikasih di dalam Yesus Kristus, dalam bagian penyambutan penerimaan ini, saya sedikit mengkritik dengan sangat tajam. Pada zaman kita sekarang, mungkin sedikit ada nilai yang bergeser di tengah kehidupan jemaat. Mohon maaf jemaat Tuhan. Barang tentu pertanyaan awal bagi kita, adakah kita merasakan bahwa ketika kita mendengar dan menerima seorang hamba Tuhan siapapun yang menyuarakan, menyampaikan Injil, kabar baik itu sendiri, bahwa ada perasaan kita memahami, mengerti, merasakan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka suarakan, apa yang mereka sampaikan benar-benar berita dari Allah. Atau yang kedua sebaliknya, tidak jarang bisa saja terjadi, kita hanya mengevaluasi apa yang mereka sampaikan sebagai sebuah polesan kata-kata dari seorang pengkhotbah, mungkin saya katakan seperti itu. Karena itu akibatnya apa yang mereka dapatkan hanya kosong hati belaka. Bahkan tidak jarang muncul tanggapan yang negatif. Khotbah yang sangat panjang, khotbah, renungan, kesaksian membosankan sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa. Akibatnya bisa saja ia akan berbicara dengan teman kiri kanan, kemudian bisa membuka Androidnya, sibuk dan tidak peduli apa yang disuarakan, disampaikan. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebuah nas mengatakan sebagai bagian dari nas ini, orang yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan, menerima dan mendukung sebuah pelayanan di dalam Tuhan, ia digambarkan oleh pemazmur, orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, orang yang haus dan lapar, orang tidak peduli makanan apa yang mereka sajikan, semua enak, karena mereka memiliki kehausan akan makanan itu. Nah, demikian juga dalam rangka mendengar berita yang disampaikan suara Tuhan, ketika orang tidak memiliki rasa haus dan lapar, maka apapun yang disampaikan tidak berarti dan bermakna apa-apa. Jemaatku yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, nas kita berbicara tentang bahwa barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan terhadap baik yang menyampaikan, yang menyambut orang yang menyuarakan kabar baik itu sendiri, maupun suara yang disampaikan itu sendiri, ternyata tidak satupun yang menjadi sia-sia. Allah memperhitungkan menjadi sebuah upah. Artinya upah sebuah ciri khas jawaban Allah, bahwa apapun yang kita lakukan menyediakan diri, tidak hanya artinya menerima, menyambut yang menyuarakan firman Tuhan, yang menyuarakan kabar baik, tetapi juga sekaligus mendengar pemberitaan mereka dan merenungkannya dan melakukannya, maka mereka beroleh nikmat yang luar biasa yang tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Jemaatku yang dikasih di dalam Yesus Kristus, karena itu bagi orang yang menerima nabi, ia mendapat upah nabi. Kita ingat cerita bagaimana seorang janda di Sarpat
pada masa kemarau kekeringan yang panjang. Luar biasa kesengsaraan, penderitaan, bahkan janda di Sarfat ini juga termasuk di dalamnya bersama anak tunggalnya. Tapi ketika ia menerima Nabi Elia, ia beroleh selamat, tidak kekurangan apa-apa, karena pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang mereka perlukan. Pembacaan pertama hari ini menggambarkan perjuangan dari Abraham sebagai orang tua. Dalam masa tua diberikan anak, tetapi anak tunggal ini sekarang Tuhan menuntutnya kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, barang tentu kita bisa memahami pergumulan besar, tapi ia jauh lebih taat kepada Allah, karena ia memahami bahwa Allah yang memberi anak itu, Allah sanggup memberi yang terbaik kembali dengan sebuah pernyataan bahwa domba Allah sendiri yang mempersiapkannya untuk persembahan bakaran. Jemaatku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, nas ini yang ketiga berbicara pernyataan Yesus. Artinya orang yang menerima orang benar akan menerima upah orang benar. Dalam Mazmur dikatakan, gambaran orang benar itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang digambarkan menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka mereka dikatakan digambarkan seperti tanaman yang ditanam di tepi batang air, yang akar-akarnya merambat ke dalam air dan tidak pernah daunnya menjadi kering atau tetapi terus hijau dan terus menghasilkan buah walaupun dalam suasana apapun yang terjadi. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kemudian Yesus juga menyatakan bagi orang yang menerima murid-muridnya sekecil apapun, maka apa yang dikatakan oleh Yesus, secangkir apa pun yang diberikan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Artinya apapun yang kita buat lakukan untuk mendukung seluruh aktivitas pelayanan, maka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mengembalikan berkat itu berlipat kali ganda dalam seluruh keberadaan kehidupan. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan ya dan amin. Jemaat Tuhan, kita belajar dari nas ini. Pada zaman saat ini kita bisa melihat bagaimana situasi kondisi dari pandemi yang ini, suasana yang sangat ngetren menimpa dunia pun menimpa kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, saya sangat luar biasa mengulang apa yang pernah saya sampaikan, bahwa sangat bangga bagaimana kehidupan jemaat kita. Kita melihat partisipasi seluruh jemaat, kerendahan hati seluruh jemaat, kepedulian kasih berbela rasa seluruh jemaat benar-benar nyata. Ini mau menunjukkan bagaimana buah dari mereka menyambut pelayanan, kemudian mendengarkan suara Tuhan, kemudian mewujud nyatakannya dalam tindakan. Karena itu kita yakin dan kita mengaminkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam nas ini, bahwa apapun yang akan dibuat dalam seluruh penerimaan dan pelayanan itu, tidak ada satupun yang akan menjadi sia-sia. Jemaatku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya, melalui nas kita hari ini juga mengajarkan kepada kita sebuah hikmah, termasuk dalam pembacaan yang pertama, sebuah keluarga, orang tua dan anak. Kita lihat ketika Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria, justru Ishak yang memanggul kayu di bahunya. Dia tidak menolak apa yang disampaikan, diperintahkan oleh ayahnya. Kemudian juga ia bertanya, api dan kayu sudah ada, tapi bagaimana tentang bahan persembahan? Tapi jawaban Ishak, Allah yang menyediakannya. Kemudian ketika Ishak diikat di atas mezbah persembahan, di situ tidak digambarkan bagaimana Ishak memberontak melawan ayah, tidak. Tapi dengan tulus rendah hati, taat apa yang dilakukan oleh ayahnya, karena barang tentu keyakinan yang sama bahwa Allah berkuasa di dalam segala sesuatunya. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, artinya menggambarkan kehidupan, kebersamaan, ketaatan dan panggilan iman sebagai saksi iman. Artinya melalui pergumulan, melalui persoalan, kesulitan, karena iman orang akan mampu melalui pergumulan itu dan berkemenangan
di dalamnya. Karena itu ketika Abraham mau menyembelih Ishak, maka Tuhan berteriak, jangan apa-apakan anak itu. Dan ia menyediakan domba jantan untuk persembahan itu. Jemaat yang dikasih, seringkali dalam kehidupan kita melewati berbagai persoalan pergumulan hidup, kita bisa kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan. Tapi melalui nas ini, khusus dalam masa-masa pandemi ini, kita belajar bahwa pergumulan yang kita hadapi, kita tetap mengacu dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan kekuatan dan pertolongan yang sanggup menyediakan, yang sanggup menolong, yang sanggup melindungi, dan sanggup memberkati kehidupan kita. Saya perlu sedikit menyinggung soal persiapan kita bersama menghadapi suasana akibat wabah ini dengan situasi new normal. Saya sedikit pesan penting dari keinginan harapan saya. Selama ini kita sebagai warga Kristiani khusus Kabupaten Barito Selatan telah memberi catatan luar biasa patut diancung jempol. Karena apa? Karena tidak ada catatan hitam selama pandemi ini. Nah, artinya kita perlu menjaga dengan hikmat pengetahuan kita. Selama masa new normal kita boleh saja, tapi perlu kebijaksanaan. Wujudkan kesaksian iman kita bahwa kita harus bersih dan kita harus sehat dan kita bisa terhindar dari apa yang digambarkan. Walaupun diperlakukan new normal, tapi kita bisa mengevaluasi, kemudian kita bisa menjaga diri, kemudian kita mendukung bersama agar melalui kegiatan selanjutnya tidak membuat sesuatu memunculkan catatan hitam dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jemaat yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu mari jemaat, kita bersama-sama mempersiapkan diri, mewujud nyatakan dan menyambut suasana new normal dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan iman di dalam Tuhan. Maka kita yakin kita bersama mampu melewatinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama dalam sapaat kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami kembali bersyukur kepadamu karena kami bersama-sama dalam persekutuan, walaupun hanya melewati media elektronik seperti yang boleh kami laksanakan saat ini. Kami bersama-sama boleh mendengar, merenungkan bagian dari firman Tuhan. Jadikanlah kami tanah yang subur, orang yang menyambut firman-Mu dengan sukacita. Sehingga dengan itu kami percaya bahwa kasih anugerah dan janji berkat-Mu benar-benar terjadi dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya firman ini tidak hanya meneguhkan, menguatkan, tapi juga mengingatkan kami bersama betapa kami memiliki Tuhan yang hebat luar biasa dan mampukan kami benar-benar menjadi saksi iman yang luar biasa di tengah segenap kehidupan kami. Saat ini kami menaikkan rangkaian doa kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami, gereja Kalimantan Epangis, karena Engkaulah kepala gereja kami. Pimpin serta berkati seluruh kebijakan, seluruh pelayanan, seluruh aktivitas tujuan dari persekutuan gereja ini. Benar-benar untuk membangun kehidupan bersama sebagai tubuh di mana Kristus Yesus sebagai kepala di dalamnya. Berkati siapapun yang terlibat langsung di dalamnya, dari tingkat majelis sinode, majelis resort pun majelis jemaat, bahkan seluruh lapisan pelayanan kategorial. Tuhan memberkati segala sesuatunya, agar di dalam segala sesuatunya kehidupan kami jemaat benar-benar hidup sebagai wujud iman yang sungguh kepada Tuhan, terlebih menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, hari ini siapapun kami yang boleh melayani, baik kami hamba, majelis jemaat, penatua diakon, pemusik, singer, bahkan yang terlibat untuk melaksanakan penyiaran ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Jerih pelayanan kami untuk Tuhan hari ini, Tuhan memperhitungkannya menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, lebih-lebih juga wilayah Kabupaten Barito Selatan pun di dalamnya kami adalah jemaat-jemaat Tuhan.
kami mempersiapkan diri menghadapi masa baru new normal ini. Melewati suasana pandemi COVID-19 ini, kami diajar untuk bersahabat dengan COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, dalam kerangka kami membangun menjalani kehidupan kami, ada kuasa Tuhan yang menutup bungkus tubuh dan jiwa kami semua, sehingga kami boleh terhindar dari penyakit ini. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Bapa di surga, berkati garda terdepan, para medis, dokter yang melaksanakan segenap pelayanan perawatan. Terlebih juga pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, demikian juga kami sekalian. Sehingga boleh bergandeng tangan bersama-sama, dapat bersama-sama mengatasi atau paling tidak bersama-sama mengurangi berbagai dampak dari apa yang dikatakan wabah COVID-19 ini. Sehingga tidak menambah penyebaran, tapi semakin mempersempit dari penyebaran ini. Dan kami boleh menjalani kehidupan benar-benar di dalam tetap pemeliharaan dan berkat Tuhan. Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, berkati kehidupan kami seluruh jemaat, rumah tangga keluarga kami, anak-anak kami, rencana harapan cita-cita, usaha dan pekerjaan, dan masa depan kami sekalian. Karena kami percaya hidup kami terpelihara terjamin hanya di dalam Tuhan. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, lengkapi sukacita dan kebahagiaan saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang bersyukur bersukacita di dalam segala hal. Tuhan menambahkan berkat dalam hidup mereka, memberikan umur yang panjang, sejahtera, sukacita, kebahagiaan di dalam hidup mereka. Kami juga rindu Tuhan memberikan semangat dan penguatan bagi mereka yang berduka cita, bagi mereka yang sakit diberikan kesembuhan dan pemulihan, bagi mereka yang ada dalam keraguan dan kebimbangan Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan, jalan keluar kepastian dan harapan. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan persiapan jemaat dalam rangka pelaksanaan dari apa yang telah disampaikan oleh pemerintah maupun majelis sinode dan kami bersama, sehingga kami boleh melaksanakan apapun bentuk kegiatan ke depan sebagai lembaga dan gereja, benar-benar tetap melihat dan mengacu kepada kesehatan keselamatan bersama. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, jemaat Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih anugerah pemeliharaan berkat-Mu di dalam Yesus Juru Selamat kami berdoa dan kami bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, yang Maha Pemurah, yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami ingin selalu bersyukur sebagaimanapun keadaan kami saat ini. Kami akan menyerahkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih dan juga syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, berlimpah sukacita di hatiku.
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Nanti pada baitnya yang keempat, jemaat Tuhan untuk bisa berdiri. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyambut firman-Mu.